Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini itu kita sedang melakukan praktikum VLAN dan interVLAN. Untuk topologinya, lab pertama itu seperti ini. Jadinya kita akan berada di PC2. Kita di PC2 ini kita dapat mengeping PC3 ini. Jadinya, tapi kita tidak dapat mengeping ke PC0 dan PC1. Dikarenakan ini berbeda VLAN ID. Untuk yang VLAN ID yang kami buat itu untuk yang sebelah kiri itu kita menggunakan VLAN ID 1, untuk yang sebelah kanan ini menggunakan VLAN ID 2. Untuk sambungan ini kita tetap melakukan sambungan, tapi karena efek berbeda VLAN tadi, maka kita sama sekali tidak dapat melakukan testing sama sekali. Untuk itu kita langsung saja ke winboxnya aja. Untuk winboxnya, untuk pertama kita ke interface, lalu kita masuk ke VLAN ini, lalu add. Untuk VLAN-nya ini default aja, soalnya nanti VLAN 1 dan VLAN 2 kalau kita tambahkan secara otomatis. Untuk settingan di VLAN 1 kita melakukan settingan ini ya, karena VLAN 1 kita cukup merubah di interface-nya. Untuk interface Ether 2 ini adalah sambungan ke sini ya, PC0. Nah, lalu di settingan VLAN 2 itu ini ya, interface-nya Ether 3, dimana Ether 3 adalah ke PC3. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan settingan itu kita ke bridge. Di bridge kita di sini kita membuat bridge 1 dan bridge 2. Untuk itu default saja, kita langsung apply dan oke. Lalu di port kita ini sebenarnya di Ether 2 Ether 3 ini kita nggak usah tambahkan lagi, soalnya di VLAN sudah kita masukkan untuk interface-nya. Lalu di sini VLAN 1 nyambung ke bridge 1, VLAN 2 nyambung ke bridge 2. Karena kita di VLAN 2 atau VLAN ID 2, maka Ether 5 ini sambungan yang ke PC tersambung ke bridge 2, yang dimana dia telah digabungan sebelumnya ke VLAN 2, VLAN ID 2 ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan settingan IP-nya langsung di PC. Untuk di PC kita di TCP IP4 ini kita langsung saja masukkan 192.168.41. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk DNS ini sebenarnya tidak perlu. Lalu di ke belakangnya alias di PC 3 ini kita harus sejaringan. Untuk jadinya di kami itu 192.168.41, sementara di PC 3 nanti dari 192.168.42. Lalu kita coba aja langsung di CMD. Untuk testingnya itu ping 192.168.42. Oke, sudah bisa ya. Dengan ini juga, maka begitu juga kebalikannya, nanti di PC 3 mengeping 192.168.41 itu bisa, tapi ke jaringan sebelah itu 192.168.10.1 itu tidak bisa ya, karena tidak. Oh sebentar, maaf. Ping tidak bisa sama sekali ya. Ya, untuk yang kedua ini itu adalah untuk interVLAN ya, ininya internet VLAN. Jadinya untuk ini cloudnya alias internet ISP, lalu ke router 1, lalu di router 0 ini akan disampaikan ke dua PC. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke winbox. Kita ke router satunya ya. Untuk pertama kita ke interface, kita VLAN. Untuk sama lab 1 tadi perbedaannya itu kan VLAN 1, untuk VLAN ID-nya sama 1. Untuk interface jadi Ether 2, soalnya terhubungnya dengan Ether 2. Lalu VLAN 2, VLAN ID 2. Untuk interface-nya Ether 2.
Habis itu kita ke IP DHCP client. Di DHCP client kalian add, lalu di sini masukkan ke Ether 1 yang tersambung ke ISP, lalu apply OK. Karena sudah kita ini ya, jika sudah bond maka otomatis di address juga sudah sekalian kita masuk di address. Ini untuk yang D ini dinamis, itu penambahan otomatis ya. Lalu di bawahnya ini 192.168.10.1/24 untuk itu untuk VLAN 2. Lalu 192.168.101/24 itu untuk VLAN 1. Setelah membuat sebuah IP untuk VLAN-nya, kita selanjutnya untuk sebenarnya mengatasi internet. Untuk mengatasi internet itu saya sebenarnya sempat membuat tadi 192.168.168.41. Kita jadinya untuk mengatas apakah sudah mendapatkan internet apa belum untuk yang router 1 ini. Setelah mendapatkan internet, kita langsung ke DHCP server. Di DHCP server kita sebenarnya DHCP setup, terus masukin VLAN 1 gitu, next terus sampai akhir. Lalu hasilnya akan keluar secara otomatis. Setelah itu kita masuk ke R0 di sisi sini. Itu kita ke sini ya. Ya, untuk yang kedua, untuk yang router 0 ini kita pertama masuk langsung ke VLAN, interface VLAN ya. Lalu di VLAN 1 ini ID-nya disamain, yaitu VLAN 11, VLAN 22. Untuk interface sama-sama Ether 2. Lalu selanjutnya di bridge. Nah, untuk bridge ini dibuat seperti biasa. Untuk ini namanya BR-VL1 dan BR-VL2. Lalu di ports ini untuk pertama itu biasanya saya mengesetnya tuh pendefinisian VLAN dulu. VLAN 1 ke BR-VL1, VLAN 2 BR-VL2. Lalu baru di Ether 1 itu BR-VL1, Ether 5 itu BR-VL2. Untuk Ether 1 dan Ether 5 ini adalah port yang terhubung ke PC. Lalu setelah pensettingan ini di router 0, kita langsung saja ke Ethernet yang port Ethernet PC. Kita properties TCP/IP4, lalu kita di setting ke obtain an IP address automatically. Lalu di DNS-nya juga, maka akan langsung tersambung. Untuk melihat IP-nya kita dapat di status details. Nah, untuk ini karena saya di VLAN 2 kan 192.168.10.1 untuk gateway-nya. Saya di 192.168.10.254. Mungkin di PC satunya itu juga 192.168.100.254 ya. Dia sudah mendapatkan IP, otomatis juga akan langsung bisa ke YouTube ya. Untuk YouTube ini ya untuk testing internetnya. Ini langsung jalan, oke. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.